memang dari aktivis keempat perempuan ini semuanya sangat-sangat berarti, tapi ada beberapa hal yang mengena di hati saya. Kalau Mama Aleta itu karena gagasan Mama Aleta tentang mencintai alam, bahwa pengetahuan yang dari alam sendiri. Saya melihat perjuangan Ibu Mama Aleta ini dari masyarakat adat untuk menyuarakan, melestarikan lingkungan. Bagaimana ketika lingkungan mereka ingin lingkungan pertanian itu ingin dibuat jadi pertambangan itu, Romo, Mama Aleta tidak segan-segan meskipun dia perempuan, padahal secara adat yang menjadi ketua atau tokoh yang dihargai untuk bicara itu hanya laki-laki, tetapi Mama Aleta tidak melihat itu, dia mau berani bersuara untuk masyarakat di sekitarnya. Dan juga saya sungguh gimana ya, Romo, terkesan banget dengan pesan dari Mama Aleta ini, kalau alam itu harus dijaga, alam itu sumber pengetahuan dari segalanya. Mama Aleta bersama masyarakat berjuang memang untuk benar-benar menjaga lingkungan gitu, Romo, karena lingkungan itu tempat tinggal, tempat di mana mereka cari makan, tempat di mana mereka hidup, belajar, dan memperoleh ilmu pengetahuan itu sendiri, bukan berasal dari buku. Jadi benar-benar disadarkan kembali kalau saya sebagai akademisi, saya bukan hanya berkutat tentang buku, tetapi juga tentang lingkungan sekitar saya, bagaimana saya peduli gitu, Romo. Terus yang tertarik sama saya juga itu Ibu Eva. Ini perjuangan Ibu Eva sungguh luar biasa, dengan terang-terangan menggerakkan massa yang memang sebenarnya untuk membela hak-hak mereka. Tapi ya memang meskipun Ibu Eva seperti itu, dia tidak takut, dia tidak gentar dengan konsekuensi yang akan dia terima sampai dia di penjara gitu, Romo. Jadi Ibu Eva itu luar biasa, panutan banget gitu, Romo, kalau menurut saya, karena ya sebagai perempuan dia masih bisa berpikir untuk orang-orang kecil di sekitarnya, masih berpikir untuk masyarakat di sekitarnya gitu. Jadi kodrat dia sebagai perempuan itu tidak jadi penghalang bagi dia untuk bersuara. Dan saya rasa ini sesuai dengan ajaran Paus Fransiskus, Romo, kalau gereja itu adalah perempuan, seperti itu sebagai perempuan. Dari pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan juga, peran-peran perempuan mulai dari mulai awal penciptaan, awal sejarah sampai akhir itu tidak pernah lepas gitu. Memang meskipun nggak banyak dibahas, dibukukan, nggak banyak dibuat menjadi sebuah bahan bacaan, tetapi perempuan sebenarnya tidak bisa terlepas dari peran kehidupan ini. Lalu saya syukuri di masa ini memang perubahan kodrat perempuan sama seperti laki-laki, nggak seperti dulu lagi harus menjadi di bawah laki-laki atau di nomor 2-kan seperti itu, Romo. Jujur saya sangat tersentuh, Romo, sampai saya speechless gitu, kayak lihat, wah luar biasa banget gitu. Dan saya rasa saya sendiri sebagai perempuan, mungkin teman-teman yang lain juga punya di dalam dirinya potensi-potensi untuk apa namanya ya, Romo, menyuarakan sesuatu yang benar untuk membela lingkungan di sekitarnya, begitu, Romo. Soalnya saya speechless ini, Romo. Begitu, Romo. Makasih, Romo. Oke, terima kasih Marliana. Menurut saya ada beberapa hal yang menarik dari sharingnya Marliana, menggarisbawahi yang tadi dikatakan oleh Ibu Aleta ya, bahwa pengetahuan itu tidak hanya ada di perpustakaan, pengetahuan tidak hanya ada di sekolah, ada di kampus, dan ini juga mengingatkan saya pada seorang teolog perempuan, Maria Pilar Aquino. Beliau mengatakan bahwa pengetahuan itu ada baik di laboratorium, tetapi juga ada di ladang, baik yang ada di sekolah
maupun yang ada di dapur, baik yang ada di ruang akademik maupun di ruang-ruang ya, di mana perempuan itu berada, entah mengasuh anak, lalu mereka bekerja di kebun, di ladang, di laut dan sekitarnya ya. Dan itu lalu memperluas ya, terutama pada masa kuliah daring ini, kita jadi tahu ya bahwa ruang kelas adalah ruang yang masih sangat terlalu kecil sebenarnya ya buat kita untuk belajar. Dan tadi juga dikatakan oleh Mama Aleta bahwa meskipun dia adalah keturunan dari orang yang punya pengaruh dalam budayanya, tetapi sebagai perempuan dia tidak memiliki banyak wewenang ya, karena dia adalah seorang perempuan. Maka ini juga adalah halangan ya yang dia harus lewati ketika memperjuangkan isu ekologi ya. Dan seperti tadi juga Suster katakan bahwa cara perempuan memandang dunia buat saya istimewa ya, karena tidak dalam kerangka entah itu efisiensi, manfaat, atau produktivitas, tetapi adalah sustainability, keberlanjutan, dan tadi sudah dikatakan ya, kita tidak memikirkan hanya satu generasi, kita memikirkan generasi satu ke generasi lainnya ya. Itu nampak dalam sharingnya Bu Sukinah ketika beliau mengatakan juga minggu yang lalu ya dengan Bu Gunarti, bahkan kalau saya diberi pilihan untuk menjual tanah saya 1 miliar 1 meter persegi, saya tidak akan melakukannya. Karena kemudian saya tidak punya warisan lagi yang akan saya berikan kepada anak-anak lalu cucu-cucunya. Oke, terima kasih Marliana ya. Dan saya kira nanti ya Marliana dan teman-teman terutama para mahasiswi ya, terutama di ruang akademik ya, kalian harus lebih banyak masuk. Sekarang ini ruang akademik ya, sangat kelihatan kalian di kampus ya, dosen perempuan itu sangat marginal ya, tidak banyak, dan gereja itu perlu ya keterlibatan perempuan ya dalam ruang-ruang yang selama ini masih sangat kental laki-laki ya. Pendidikan agama Katolik pun yang notabene kebanyakan adalah mahasiswi, pengajarnya hampir semuanya adalah romo ya, dan laki-laki. Apalagi nanti kalau kita masuk ke ruang teologi ya, ruang teologi adalah salah satu ruang lain yang orang seringkali mengatakan all man business ya, adalah bisnisnya laki-laki ya. Para teolog perempuan ada, hanya seringkali belum bisa masuk ya dalam ruang akademik yang sangat kental laki-laki itu. Maka kadang-kadang kajian teologi perempuan, lalu tadi ya Suster juga sudah menyebut katekese ekologis itu masih menjadi katekese yang rintisan ya, perlu dikembangkan, dan saya berharap terutama dari kalian yang para perempuan ya, kalian punya sensitivitas yang menurut saya lebih peka ya untuk mengangkat isu ini. Oke, terima kasih Marliana. Saya sekarang akan mendengarkan suara cowok Gregorius Satrio Aji. Silakan yang lain dimatikan ya. Soundnya Iswanto dimatikan. Ya, Romo. Oke, yuk. Apa yang menarik Gregorius? Ya, kalau buat saya yang menarik ini yang film Tanah Ibu Kita itu, Mo. Oke, apa yang menarik Gregorius dari film itu? Ya, kalau saya lihat di situ kan latar belakangnya kan dari ini kan, Romo. Kasus peristiwa Kendeng itu ya. Kendeng ya, salah satunya, betul. Ya itu saya tertarik di situ karena itu kan juga dekat dengan wilayah saya, terutama kan di Jawa Tengah. Saya melihat peristiwa itu sebagai kayak, perempuan ini sangat peduli dengan lingkungannya, terutama di daerahnya, bagi orang-orang sekitarnya, bagi orang kecil,
bagi petani, terutama lingkungan sekitarnya itu. Terus bagaimana cara dia berjuang mulai dari di daerahnya sendiri melawan aparat dan orang-orang yang mempunyai kepentingan di situ, terutama untuk Indosemen dan yang pokoknya perusahaan semennya. Perusahaan semen, ya. Ya itu mulai dari situ sampai ke ke tingkat pemerintahan hingga menyemen kakinya, itu kan menurut saya sebagai suatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh perempuan gitu, daripada kita yang terutama yang laki-laki untuk saat ini. Terus saya melihat ini sebagai dari Keuskupan Agung Semarang sendiri juga melihat ini sebagai suatu keprihatinan sendiri, karena Keuskupan Agung Semarang sendiri kan juga mengeluarkan sih, maksudnya juga mengkritisi hal ini, terutama dari Romo Endra Wijayata sendiri. Oh, oke. Ya. Kalau kamu sendiri sebagai orang yang tinggal dekat ya dari wilayah itu, kamu sendiri merasa nggak bahwa isu itu sesuatu isu yang penting ya, isu ekologi terutama yang diangkat para Sri Kandi Kendeng itu, atau kamu baru menyadarinya ketika itu gereja juga bicara, atau kamu sendiri sebagai orang yang punya kedekatan geografis ya, apakah secara emosional kamu sendiri juga kasus itu punya tempat ya dalam journey kamu ya? Ya, menurut saya sih malah saya sebelum mengetahui gereja terlibat secara langsung kan, malah saya sudah lebih tahu terlebih dahulu, karena dengan waktu itu kan juga marak di berita. Betul. Dan di YouTube sendiri kan juga ada beberapa ulasan-ulasan tersendiri tentang ini sendiri, terutama yang orang Samin versus semen. Samin dan semen ya. Ya, itu Samin versus semen. Nah itu terutama sudah menjadi pokok perhatian sendiri. Malah saya gereja tuh baru-baru ini, karena walaupun saya nggak terlalu aktif di kegiatan lingkungan ini sendiri, cuma saya sudah mengikuti ini sudah lama, jadi kayak menjadi suatu keprihatinan saya sendiri, karena itu kan juga menyangkut hak-hak orang tersebut gitu. Jadi dimakan haknya, tidak mendapat tempat lagi untuk mata pencariannya, terutama lingkungan sendiri itu yang berdampak bagi mereka sih. Oke, terima kasih Gregorius. Menurut saya istimewa ya, juga kalau kita kaitkan dengan sharingnya Bu Sukinah ya di video yang kalian tonton, yaitu mengapa perempuan akhirnya ya memilih untuk berjuang bersama para laki-laki dan bahkan memilih untuk berada di garis depan ya dalam perjuangan. Karena seringkali dalam kasus yang seringkali sangat konfliktual, ada risiko ya bahwa kekerasan itu menjadi tak terelakkan ya, karena kedua belah pihak ingin menyampaikan gagasannya dan seringkali di lapangan kekerasan itu tak terelakkan ya. Maka perempuan memilih berada di depan karena justru mereka merasa bahwa mereka memiliki kemampuan ya untuk mengontrol emosi mereka, sehingga suara itu lantang pada saat yang bersamaan, jalan damai itu masih bisa ditempuh dibandingkan ketika perjuangan itu ya hanya melibatkan laki-laki ya. Dan ini seringkali terjadi penangkapan, pemukulan, pemenjaraan yang dialami juga ya dalam video yang kita lihat. Terima kasih Gregorius. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan dari Klaten ya, Cecilia Devi. Karena di Klaten ada juga isu ya terkait dengan air. Devi, apakah ada? Ya, Romo ada. Ya, silahkan Devi. Kamu kan daerah kamu kan ini ya, ada kasus juga ya, tanpa harus menyebut merek ya. Kasus perusahaan air besar yang mungkin kita konsumsi juga setiap hari, dan ternyata itu menimbulkan persoalan dan sebenarnya lahir juga ya
teologi air di situ, terutama melalui Romo Kirjito ya. Nah, Ya, Devi Romo. mau sharing, silahkan. Ya, mau sharing tentang apa ya, di pengalaman di paroki saya yang tadi Romo sudah sebutkan. Ya. Romo Kirjito itu menggagas sebuah apa ya, nama program itu air alkali. Jadi air alkali itu air yang apa bisa menyembuhkan berbagai penyakit seperti itu, Romo, yang dipercaya dan juga sudah banyak yang sudah membuktikan. Kemudian itu kan saya kan parokinya Roh Kudus Kebonarum. Nah, paroki Roh Kudus Kebonarum itu kebetulan memang sumber air di sana itu sangat banyak dan juga ada 2 sumber air yang besar. Itu namanya sumber air Puneng, itu sangat apa ya, membantu untuk menghidupi para petani juga di sana. Tetapi saya juga melihat keprihatinan di salah satu gereja wilayah dari Kebonarum itu, tepatnya di Gereja Surawono, Santo Petrus Paulus Surawono. Itu sangat minim terhadap air bersih, terutama saat kemarau kemarin. Jadi pernah kami dari Paroki Kebonarum itu membantu mereka untuk membeli air. Jadi mereka yang hidup di sekitar lereng Gunung Merapi itu bergantung pada air tangki. Jadi satu tangki itu harganya sekitar 100 sampai 200 ribu rupiah. Begitu apa ya. Terus kemudian di desa saya juga pernah terjadi konflik antar petani dan juga orang-orang yang dirugikan karena itu ada namanya sumur bor. Jadi air itu dibor untuk kepentingan tidak semua. Jadi mereka tuh seperti egois gitu, Romo. Jadi mereka tidak mementingkan kepentingan bersama, tetapi mereka ingin menguntungkan dirinya sendiri seperti itu. Jadi pernah terjadi konflik juga. Tapi kalau di daerah saya itu ya air lumayan lancar. Tapi saya juga kasihan dan juga prihatin kepada teman-teman yang di lereng Gunung Merapi itu, mereka kalau musim kemarau itu bergantung pada air tangki. Tetapi ketika musim penghujan seperti ini, mereka juga biasanya kalau tidak ada pandemi corona seperti ini mengadakan syukuran untuk air bersih begitu. Karena dari air hujan mereka seperti mengadakan syukuran, misa syukur untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena diberikan hujan dan mereka memiliki air yang berlimpah. Begitu, Romo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi terutama dalam konteks Klaten ya, ada yang kita sebut sebagai isu privatisasi air. Jadi air itu dipandang oleh masyarakat lokal, sebenarnya juga dalam masyarakat kita sebagai commons ya. Commons itu adalah milik bersama dan bisa digunakan bersama. Lalu dengan gejala privatisasi air itu maka air itu hanya menjadi milik seseorang ya yang memiliki kekuasaan untuk itu. Yang biasanya mulai dengan entah membeli area yang menjadi kantung-kantung air itu yang dipandang memiliki kualitas premium ya, dan kemudian itu diolah ya menjadi air yang sekarang ini kita banyak konsumsi kalau kita belanja di supermarket ya. Itu lalu ada gejala itu ya, dan tadi Devi sudah mengangkat ya, dengan teknologi yang mereka miliki itu bisa mengeringkan ya sumber-sumber air yang ada di sekitarnya yang biasanya warga setempat menggunakannya untuk irigasi, untuk mengairi sawah mereka, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga di wilayah-wilayah tertentu sekarang lebih ada kerentanan ya ketika masa kemarau baru mulai, seringkali wilayah-wilayah itu sudah kehabisan air sehingga harus dipasok ya oleh paroki, oleh organisasi-organisasi gereja yang punya kepedulian terhadap isu air itu. Nah, saya kira menarik ya kalau kita mau bicara dari Kebun Arum ya, Romo Kirjito adalah seseorang yang tidak mulai beraktivisme dari situ saja, tetapi sebelumnya ketika di sumber ya itu terkait dengan penambangan, dan Romo Kirjito mengakui ya sulitnya untuk melakukan perlawanan, apalagi ketika sebagian umat
adalah menjadi orang yang mungkin merasa secara ekonomis diuntungkan ya dari proyek penambangan pasir itu ya, penambangan batu. Sehingga seringkali di dalam gereja sendiri ada persoalan ya terkait dengan jadi di dalam gereja sendiri ada konflik. Maka kemudian Romo Grijito memandang bahwa mempertahankan air menjadi perjuangan terakhir ya untuk menyelamatkan ekologi, karena berhadapan dengan penambang, ya, dengan pemodal yang seringkali juga dilindungi oleh pemerintah setempat, perjuangan gereja, bahkan ketika sudah kolaborasi dengan kelompok-kelompok lintas iman, ya, menjadi pergerakan yang sangat berat, ya. Maka seringkali teman-teman, saya kira perlu ya, bahwa perjuangan kita kadang-kadang berakhir dengan kekalahan. Tetapi yang penting adalah bahwa kita tetap berjuang ya, dan kita harus menunjukkan perlawanan itu ya. Dalam video terakhir kita harus amplify ya stories, kisah-kisah dari terutama para perempuan yang berada di garis depan. Jangan sampai kisah-kisah itu berhenti ya, tetapi harus kita